Aku berasal dari sebuah desa kecil di Jember, Jawa Timur. Aku baru saja menikah 3 bulan lalu. Seharusnya ini jadi masa paling bahagia dalam hidupku. Tapi hidup tak selalu sejalan dengan harapan. Suamiku bekerja serabutan, dan aku, yang tengah hamil 3 bulan, mencoba bertahan dengan sisa uang belanja harian. Saat suamiku mengatakan ada peluang kerja ke luar negeri, ke Kamboja, aku sempat ragu. Tapi dia bilang, gajinya bisa 15 juta rupiah per bulan. Kita bisa punya rumah, gendis. Bisa hidup tenang di kampung, katanya. Aku ingin percaya, aku ingin anakku lahir di dunia yang lebih baik. Maka aku berangkat, meninggalkan tanah kelahiran, membawa janin kecil dalam rahim, dan harapan besar di hati. Tapi aku salah. Semua salah. Penerbangan dari Surabaya ke Phnom Penh hanya beberapa jam, tapi rasanya seperti mengantarku ke dunia lain. Aku tak terlalu paham dengan bahasa mereka, tak mengerti arah. Seorang pria bertopi hitam dengan wajah kaku menjemputku di bandara, hanya menunjukkan secari kertas bertuliskan namaku. Dia tak bicara banyak, hanya menyuruhku naik ke mobil hitam tanpa plat. Hati kecilku berteriak, tapi aku bungkam sendiri. Mungkin ini normal, gendis, tenang. Jalanan Phnom Penh tak semegah yang kubayangkan. Mobil itu menyusuri lorong-lorong kecil, makin lama makin sepi. Bangunan padat, gerbang tertutup rapat, dinding kusam. Tiba-tiba mobil berhenti di depan gudang tua. Bau besi karat menyengat saat pintu dibuka. Aku digiring masuk. Ada 4 perempuan lain di dalam. Wajah mereka pucat, beberapa tampak luka. Salah satu dari mereka memandangku lekat-lekat, lalu membisik. Hamil, ya? Aku mengangguk pelan. Dia menangis. Belum sempat aku bertanya, pintu besi digedor dari luar. Seorang pria bertubuh besar masuk. Dia bicara dalam bahasa yang tak kupahami, lalu menarik satu perempuan keluar. Jeritannya masih terngiang sampai sekarang. Aku ketakutan. Jantungku berdegup kencang, tak bisa tenang. Tanganku gemetar saat meraba perutku sendiri. Bayiku, apakah dia akan selamat? Malam itu kami tidur di lantai semen tanpa alas. Lampu padam. Suara tikus dan tetesan air menjadi musik malam. Aku mencoba tidur, tapi tak bisa. Otakku penuh tanya. Kenapa aku di sini? Di mana tempat kerja yang dijanjikan itu? Kenapa semua ini terasa seperti penjara? Pagi harinya, salah satu perempuan tak bangun lagi. Tubuhnya kaku, bibirnya membiru. Tak ada yang peduli, yang lain hanya menunduk. Lalu satu persatu dari kami dibawa keluar, entah kemana. Setiap kali pintu itu terbuka, hatiku mencelos. Dan kemudian, tiba giliranku. Aku ditarik oleh 2 pria. Aku melawan. Aku hamil, teriakku. Tapi tak ada yang peduli. Mereka menyeretku keluar ruangan, masuk ke lorong panjang dan gelap. Sampai akhirnya, aku melihat sebuah ruangan berlampu putih terang. Bau obat, bau logam. Dan di tengah ruangan itu, sebuah ranjang operasi. Cahaya di ruangan itu terlalu terang, menyilaukan. Kontras dengan gelapnya lorong yang baru saja kulewati. Tubuhku gemetar hebat. 2 pria yang menyeretku tak berbicara sepatah kata pun, seolah mereka hanya mesin yang sudah terbiasa melakukan ini. Aku memberontak. Aku hamil. Jangan sentuh aku. Suaraku serak karena takut. Tapi tak ada yang peduli. Di pojok ruangan, kulihat seorang pria mengenakan jas laboratorium putih. Ia melihatku sekilas, membuka map, lalu berkata datar dalam bahasa Inggris patah-patah. Pregnant. Still usable. Aku tak mengerti semuanya. Tapi kata usable itu menikam seperti pisau. Tanganku diborgol keranjang besi. Kakiku diikat. Aku berteriak sekuat tenaga, tapi hanya bergema dalam ruangan kosong itu. Di sebelah ranjang, ada meja kecil berisi pisau bedah, alat suntik, dan kantong plastik berwarna merah gelap. Aku mohon, jangan, janinku masih hidup. Suaraku nyaris hilang. Air mata mengalir deras, menetes ke pipi lalu jatuh ke leherku. Pria itu menghampiri. Dia hanya menatap perutku sejenak, lalu menyentuhnya pelan. Aku mengira dia akan menunjukkan simpati, tapi tidak.
Dia hanya berkata, "Tenang, bius dulu, tidak sakit." Aku meronta sekuat tenaga. Kepalaku menoleh ke kiri dan kanan, mencari apa saja yang bisa kupakai. Dan aku melihatnya. Ada troli kecil di pojok ruangan. Di situ, ada botol kaca. Tanpa pikir panjang, aku menyentakkan tubuhku, sampai borgol di tangan kiriku sedikit longgar karena gesekan kulitku sendiri. Luka. Sakit. Tapi aku terus. Dalam satu hentakan, borgol kiri lepas. Tangan kananku masih terikat. Aku meraih botol itu, dan melemparnya ke arah pria berbaju lab. Botol itu pecah di dekat kakinya. Dia kaget. Itu cukup bagiku untuk melepaskan tali di kaki dan borgol kanan, lalu berlari keluar. Aku tak tahu kemana, hanya ada lorong panjang. Aku berlari tanpa alas kaki. Kaki berdarah, lantai dingin, tapi aku tak berhenti. Di belakang, terdengar suara langkah cepat dan teriakan dalam bahasa asing. Mereka mengejarku. Aku menuruni tangga darurat. Jantungku berdegup kencang. Napasku pendek-pendek. Aku memeluk perutku sambil berlari. "Maafkan ibu, Nak, kita harus keluar dari sini." Sampai aku melihatnya. Pintu besi kecil di dekat lantai dasar. Di atasnya ada tulisan kecil, "Maintenance Tunnel." Tanpa pikir panjang, aku membukanya dan masuk. Gelap, pengap, tapi lebih baik daripada kembali. Aku merangkak di dalam saluran itu. Air licin, bau kotoran, dan suara tikus di sekitarku. Tapi aku terus merangkak. Menjauh dari cahaya. Menjauh dari orang-orang itu. Tiba-tiba, di kejauhan, kulihat cahaya kecil. Seperti ujung lorong. Tapi suara dari belakangku juga makin dekat. Mereka masuk ke saluran ini. Aku harus memilih. Berdiam atau terus maju ke arah cahaya yang belum kutahu kemana mengarah. Dan saat aku hampir mencapai cahaya itu, seseorang berdiri di ujung lorong. Siluet tubuhnya besar, menutup cahaya. Siluet itu berdiri diam di ujung lorong, menutup cahaya yang tadi sempat memberiku harapan. Aku berhenti merangkak. Nafasku terhenti. Lututku gemetar. Satu tanganku memegang dinding saluran, satu lagi melindungi perutku yang mulai nyeri. Dia tidak bergerak, hanya berdiri. Siapa dia? Apakah dia bagian dari mereka? Apakah aku baru saja masuk ke dalam perangkap? Langkah kaki dari belakang mulai terdengar lebih keras. Mereka mengejarku. Aku terjepit di antara dua pilihan, kembali dan ditangkap, atau maju dan berhadapan dengan orang tak dikenal di depan sana. Tiba-tiba, orang itu bicara. Suara pelan, berbahasa Khmer. Lalu dalam bahasa Inggris patah-patah, "You escape." Aku mengangguk cepat. "Please help me. I'm pregnant. They want to cut me open." Dia terdiam beberapa detik, lalu mengulurkan tangan. Aku ragu, tapi tak ada waktu. Langkah di belakang semakin dekat. Kupaksakan kaki berdiri, lalu meraih tangannya. Ia menarikku keluar lorong. Ternyata itu bukan pintu keluar bangunan, melainkan saluran menuju pipa air limbah luar.